Oke, selamat datang di channel saya Yandri Tiluwayono. Kali ini mau bahas tentang seputar tips dan setting toko, terutama untuk toko dropship. Jadi nanti harapannya untuk toko baru bisa langsung cepat pecah telur dan cepat laris. Ya, serta nanti ada informasi menarik buat kalian yang mau mulai jualan online secara dropship. Jadi nanti simak sampai akhir. Oke, nggak terasa ini udah mau puncak Ramadan sale ya. Jadi untuk beberapa toko di marketplace sudah mulai gencar promo untuk momen puncak Ramadan. Karena memang untuk minggu kedua dan ketiga ini puncaknya orang belanja online. Untuk itu, ini momen tepat buat kalian yang mau jualan online. Jangan sampai ketinggalan momen ini. Oke, tapi saya sering temui, pasti sebagian seller pemula itu mengeluh untuk susah cari supplier yang bisa untuk dropship. Ini saya kasih rekomendasi supplier, kalian bisa pakai Jakmall. Karena Jakmall ada program affiliate ya, jadi kalian bisa menjualkan produk yang ada di Jakmall dengan mendaftar affiliate atau dropship. Nah, nanti kalian kalau daftar sebagai affiliate, ini kelebihannya kalian bisa dropship menggunakan resi otomatis. Jadi untuk kalian yang jualan di marketplace yang pakai resi otomatis bisa menggunakan layanan ini. Dan kebetulan untuk di momen Ramadan ini ada program khusus yang dari Jakmall yaitu namanya Pejuang Ramadan. Jadi untuk kalian yang mau join affiliate atau dropship, kalian akan dapat potongan khusus yaitu sebesar 100.000. Nah, caranya kalian tinggal masukkan kode voucher yaitu Jak Yandri 2. Untuk kuota ini terbatas ya, hanya berlaku tanggal 26 sampai 30 April. Ya, nanti dari harga 350.000 untuk harga normalnya kalian akan dapat potongan 100.000. Jadi kalian cukup bayar 250.000. Nah, untuk cara penggunaan vouchernya nanti saya jelaskan di akhir video. Langsung aja ke materi, kenapa kita pilih dropship. Untuk yang belum mengerti, dropship itu kita bisa jualan tanpa stok produk. Jadi kita tinggal mengupload untuk produk dari supplier ke toko kita. Nanti kalau udah ada penjualan, kita tinggal kontak ke supplier untuk kirim barang langsung ke customer. Jadi kita nggak perlu untuk stok barang. Oke, alasan yang pertama, itu mudah dijalankan pemula. Jadi untuk kalian yang baru awal jualan, untuk dropship itu lebih simple ya kalian daripada produksi sendiri atau harus stok barang sendiri. Karena untuk dropship kita tinggal download gambar dari supplier terus kita upload ke toko kita sendiri. Nah, nanti kalau udah ada orderan tinggal kontak ke supplier untuk mengirimkan. Di sini kita tinggal kontak Jakmall untuk ngirim barang langsung ke customer. Terus yang tadi saya sampaikan nggak perlu stok produk. Jadi kita bisa mengurangi untuk resiko. Jadi kita kadang terlalu ambisius ya, nekat jualan langsung stok barang banyak, tapi ternyata barangnya nggak laku dan akhirnya numpuk nggak kejual dan uang kita jadi tertahan di stok produk ya. Makanya kita lebih enak kalau kita dropship. Jadi kalau di dropship kita bisa bebas ya untuk milih barang, terus bisa gonta-ganti produk. Apalagi di Jakmall itu udah ada banyak pilihan produk, kalian bisa coba satu persatu. Nanti kita bisa tahu mana yang laku, mana yang nggak laku. Jadi nanti kita bisa fokus ke kategori yang produknya laku. Jadi fungsinya lebih ke kita bisa jadikan untuk belajar jualan dan untuk riset produk tanpa harus resiko terlalu besar karena stok barang. Terus selanjutnya kita bebas menentukan profit. Jadi beda ya antara program reseller yang udah ditentukan untuk harga jualnya atau harga ecerannya. Kalau kita dropship di Jakmall itu kita bebas mau jual harga berapa aja. Jadi kalian bisa tentukan untuk profit yang pengen kalian peroleh. Terus selanjutnya untuk bisnis dropship itu kita bisa bebas waktu ya, karena kita nggak harus ngurus packing atau pengiriman barang. Jadi kita tinggal nanti kalau ada orderan tinggal order ke Jakmall, nanti untuk pihak Jakmall yang akan ngurus untuk proses pengiriman dan packing. Terus selanjutnya untuk tempat fleksibel. Jadi untuk kalian sekarang kan lagi ngetren ya karena pandemi, jadi sistemnya kerjanya secara remote atau kerja dari rumah. Tapi kalau dropship kita nggak cuma kerja dari rumah, kita bisa bebas mau kerja di mana aja. Ya karena sistemnya udah online dan serba remote. Oke, selanjutnya apa sih yang perlu disetting kalau kita mau bikin toko untuk dropship? Oke, yang pertama itu adalah nama toko. Oke, kenapa nama toko ini pengaruh? Sebagai contoh ini kita mau cari produk di marketplace. Jadi kita ngetikkan untuk nama kata kunci produknya, misalnya ini backdrop studio foto. Ya maka nanti akan ada rekomendasi berupa produk dan toko. Dan di sini contoh ya, ada toko yang pakai nama brand dan ada embel-embel foto studio. Jadi ini kita udah tahu sebagai customer, kita udah paham kalau toko ini pasti jual perlengkapan untuk foto atau foto studio. Jadi minimal pembeli bisa langsung nangkap apa sih yang dijual sama toko kita. Ini sama dilakukan untuk beberapa brand hijab. Jadi mereka pasti ada kata hijab di nama toko setelah menuliskan brandnya. Makanya untuk nama toko itu juga cukup penting. Dan untuk nama toko itu masih dirubah, yang nggak bisa dirubah itu username. Jadi nggak masalah, kalian bisa edit untuk nama tokonya. Nah selanjutnya
Setelah selesai daftar, kalian langsung aja verifikasi identitas. Jadi untuk di beberapa marketplace itu kalian diminta untuk verifikasi berupa identitas KTP. Biasanya suruh foto KTP sama selfie. Jadi ini penting banget. Nanti kalau kalian udah verifikasi, kalian bisa dapat akses penuh untuk fitur-fitur yang ada di marketplace. Ya, sebagai contoh, kalian bisa daftar untuk fitur premium dan status toko kalian juga terverifikasi. Jadi nanti akan lebih terpercaya di mata customer. Oke, selanjutnya alamat toko. Nah, untuk alamat toko ini untuk dropship, pastikan kita samakan alamat toko dengan supplier kita. Nah, untuk di Jakmall itu lokasinya ada di Jakarta Barat. Ya, makanya kita set toko di Jakarta Barat. Untuk alamatnya kalian bebas, nggak harus sama persis dengan Jakmall. Jadi yang penting lokasinya di Jakarta Barat ya. Jadi di kota yang sama. Ini gunanya agar nanti tidak ada terjadi selisih ongkir. Jadi kalau misal supplier kalian di Jakarta, terus toko kalian di set di Yogyakarta, maka nanti akan ada selisih ongkir, dan nanti selisih ongkir itu akan dipotong dari penjualan. Ya, makanya untuk menghindari kejadian itu nanti disamakan aja untuk alamat toko dengan supplier kita. Terus selanjutnya soal jasa kirim. Jadi untuk jasa kirim, di Jakmall udah support untuk resi pengiriman otomatis. Jika kalian gabung jadi affiliate, nanti kalian bisa masukkan untuk resi otomatisnya. Jika kalian gabung jadi affiliate di Jakmall, kalian bisa menggunakan resi otomatis. Jadi nanti resi otomatis yang dari marketplace kalian tinggal masukkan di sini. Dan kalian input resi di sini, nanti kalian tidak perlu bayar untuk biaya ongkir karena udah menggunakan resi otomatis. Di Jakmall udah support untuk resi otomatis, JNT sama si cepat. Jadi nanti kalian tinggal masukkan nomor resinya di sini. Dan nanti setelah dikirim oleh Jakmall, nanti otomatis transaksi kita juga akan terupdate menjadi terkirim. Oke, selanjutnya, hal ini sepele tapi penting. Jadi kalau kalian udah bikin toko, itu pastikan untuk banner dan foto profil udah diisi. Jadi jangan sampai untuk foto profilnya kosong. Jadi kalau kita mau belanja di toko baru, untuk foto profil aja kosong. Jadi kesannya itu toko yang nggak niat. Jadi akan merusak kepercayaan customer untuk beli di toko kalian. Terus selanjutnya, langsung aja daftar untuk promo basic. Biasanya untuk marketplace ya, kalau udah berhasil verifikasi, nanti kalian langsung aja daftar untuk program promo gratis ongkir. Soalnya karena program gratis ongkir itu paling pengaruh untuk bisa dapat penjualan pertama. Ya karena sekarang untuk customer itu rata-rata cari toko yang bisa gratis ongkir. Oke, langsung aja lanjut ke tips untuk dropship. Oke, yang pertama ini syarat yang paling dasar kalau mau dropship di marketplace, kita harus cari supplier yang bisa resi otomatis. Dan untuk di Jakmall ini udah enak ya, udah support resi otomatis, jadi kalian bisa langsung order di Jakmall, yaitu kalian tinggal aktifkan kurir JNT atau si cepat. Oke, selanjutnya optimasi konten produk. Jadi kalau kalian mau upload produk itu usahakan untuk judulnya benar-benar diperhatikan ya. Jadi kalau kita dropship itu jangan cuma sekedar untuk upload aja, persis sama dengan keterangan yang ada di Jakmall. Jadi kalian bisa edit judulnya biar kalian bisa lebih bersaing dengan dropshipper lain, serta menghindari produk dianggap produk spam. Terus yang ketiga yaitu konsisten upload. Jadi ini banyak yang mempertanyakan apakah kayak gini pengaruh. Untuk toko baru ini sebenarnya sangat pengaruh karena untuk upload secara konsisten itu menandakan toko kita aktif. Jadi nanti untuk marketplace sendiri udah memperhatikan, jadi kalau toko kita sering login terus sering upload, nanti akan lebih diekspos untuk di hasil pencarian. Nah, karena di Jakmall untuk varian produknya banyak, kalian bisa upload tiap hari, bebas mau pilih produk yang mana aja untuk diupload. Terus selanjutnya ikut promo gratis ongkos kirim. Jadi wajib untuk kalian yang punya toko baru di marketplace untuk aktifkan fitur yang satu ini. Ya, karena udah saya jelaskan tadi, kebanyakan customer di marketplace itu udah cari toko yang bisa menggunakan gratis ongkos kirim. Terus selanjutnya kelima, kalian untuk awal jualan di marketplace set harga yang kompetitif. Jadi ini untuk di awal aja, nanti kalau udah ada penjualan, udah dapat reputasi, nanti kalian bisa naikkan secara bertahap. Nah, biar profit kalian nggak terlalu mepet dan bisa pakai fitur promo yang lain seperti voucher dan cashback. Oke, selanjutnya yang keenam, kalian kalau udah dapat penjualan secara konsisten, terus yang keenam, kalau kalian mau cepet ini kalian bisa anggarkan budget untuk iklan. Jadi kalian jangan pelit, walaupun dropship kita tetap butuh yang namanya iklan. Ya karena ini cara paling efektif dan cepat kalau toko kalian pengen naik dan dapat penjualan. Oke, lanjut. Oke, terus gimana caranya biar toko dropship kita itu bisa laris? Jadi kuncinya yang paling utama itu yaitu di traffic. Jadi yang namanya digital marketing yaitu usahakan itu fokus untuk mendatangkan traffic. Nah, berikut untuk berapa cara untuk bisa meningkatkan traffic ke toko kalian. Nah, sebelum bahas lebih lanjut, kalian perlu pahami dulu untuk sumber traffic. Untuk di marketplace itu ada traffic internal, yaitu bisa dari hasil pencarian. Dan ini kalau hasil pencarian itu biasa karena hasil dari rekomendasi, hasil dari customer yang mengetikkan kata kunci di
kolom pencarian. Dan ini nanti tampilannya ada di kolom hasil pencarian, itu nanti akan terbagi dua. Jadi ada yang gratis, terus ada yang menggunakan iklan berbayar. Bedanya nanti untuk iklan yang berbayar itu akan tampil di kolom paling atas dengan logo label iklannya. Oke, selanjutnya ada lagi yang jadi alternatif sumber traffic, yaitu dari program promo, dari feed dan live. Jadi ini beberapa marketplace sekarang udah ada fitur baru, yaitu untuk feed dan live. Jadi sekarang marketplace itu udah seperti sosial media. Jadi fiturnya lengkap, buat toko kalian bisa jadi eksis. Terus ada lagi yaitu traffic yang sumbernya dari luar atau traffic eksternal. Nah, untuk traffic eksternal ini biasanya datang dari mesin pencari ya, dari Google. Jadi masih ada ya beberapa yang nyari produk itu dari Google. Terus selanjutnya ada dari sosial media, website, atau dari aplikasi chat. Oke, tips untuk meningkatkan traffic itu paling dasar yaitu dari konten produk. Jadi usahakan untuk konten ini sudah kita optimalkan. Cara untuk mengoptimalkan yaitu pertama dari judul produk. Yaitu usahakan untuk 3 kata kunci utama itu letakkan di depan. Jadi kalau kita nyari itu ya pasti kebanyakan cuma 2 atau 3 kata kunci. Nah, sedangkan kalau kita meletakkan judul di depan itu relevansinya akan lebih bagus. Maka makin tinggi tingkat relevansinya, maka untuk produk kalian peluang akan tampil di depan akan makin tinggi. Serta untuk di tampilan mobile, kalau judul kalian panjang itu di bagian belakang itu pasti akan terpotong. Jadi usahakan untuk kata kunci utama itu letakkan di depan. Jadi pembeli udah langsung menangkap untuk nama produk kalian. Terus selanjutnya bisa tambahkan kata kunci alternatif. Ini sebagai contoh, ini untuk timbangan dapur, kalian bisa tambahkan ya timbangan dapur digital atau timbangan dapur untuk kue atau untuk bumbu. Jadi ini penting untuk menarget customer yang lebih luas. Jadi kalau ada orang yang nyari timbangan dapur, misal dia hanya mengetikkan timbangan dapur digital, maka akan muncul. Terus ada juga yang mengetikkan timbangan dapur untuk kue dan untuk bumbu itu, jadi nanti produk kita juga akan tampil lagi. Jadi kelebihannya di situ. Terus selanjutnya maksimalkan jumlah karakter. Jadi kalau bisa untuk di Shopee kan batas karakternya sampai 100, jadi kalian usahakan sampai full. Jadi kalian bisa masukkan untuk kata kunci lain yang bisa relevan. Terus ini ada yang perlu dihindari, jangan banyak pengulangan kata atau simbol. Jadi untuk judul nggak perlu diulang-ulang ya. Sebagai contoh ini untuk timbangan dapur digital, terus ada ditulis lagi timbangan dapur digital, timbangan lagi. Ini cukup ditulis satu aja, jadi mesin pencari itu akan membaca cuman satu kata kunci. Jadi untuk pengulangannya nggak dibaca lagi. Dan ini nanti kalau ada pengulangan ini akan menghabiskan jumlah karakter. Terus yang paling penting juga adalah di foto. Jadi usahakan untuk foto yang paling depan atau thumbnail ini usahakan yang paling menarik. Jadi usahakan untuk customer itu juga nggak cuma sekedar baca judul, mereka memperhatikan yang paling utama itu adalah dari segi gambar. Jadi biar ada yang klik untuk mengunjungi toko atau produk kalian. Oke, tips selanjutnya untuk mendatangkan traffic lagi, kalian bisa pakai layanan premium dari marketplace. Jadi untuk beberapa marketplace itu menyediakan layanan premium. Ada beberapa kelebihan jika menggunakan fitur premium dari marketplace. Nah, memang untuk fitur ini berbayar ya. Nanti kita akan kena fee tambahan karena kita akan dapat layanan tambahan pula. Nah, untuk kelebihannya antara lain kita bisa dapat badge atau label khusus di produk atau profil toko. Jadi nanti kalau kita ikut di program premium ini, nanti kita akan dapat badge khusus. Nah, dengan badge ini nanti kita bisa lebih dapat dipercaya sama customer. Dan kebanyakan customer juga nyari untuk toko-toko yang seperti ini. Selanjutnya kita akan dapat tampilan khusus di fitur filter untuk seller premium. Jadi kan kita kalau nyari produk ya itu ada filter untuk seller khusus yang menggunakan layanan premium. Nanti produk kita akan tampil di situ. Jadi untuk peluang mendatangkan traffic lebih banyak juga akan lebih tinggi. Selanjutnya untuk seller yang menggunakan fasilitas ini nanti untuk di hasil pencariannya juga akan dapat prioritas. Jadi untuk seller yang menggunakan layanan premium, namanya juga premium, pasti akan dapat prioritas khusus untuk bisa direkomendasikan ditampil di paling depan di hasil pencarian. Terus untuk selama ini ya pengalaman kalau kita pakai fitur premium itu akan dapat undangan khusus atau undangan resmi dari pihak marketplace. Jadi nanti kita akan ditawari promo dan lebih sering kalau untuk toko yang pakai fitur premium itu untuk dapat undangan. Terus kelebihan lain kita bisa dapat diskon untuk top up saldo iklan. Jadi nanti kalau kita top up itu biasanya nanti akan dapat bonus. Biasanya sih sekitar 5%. Jadi kalau kita top up iklan 100.000 kita dapat
tambahan senilai 5.000. Itu cukup lumayan kalau apalagi kita sering menggunakan iklan. Oke, selanjutnya bisa juga dengan cara kita ikut, selanjutnya bisa dengan juga kita ikut promo resmi yang diselenggarakan oleh marketplace. Jadi kita tinggal ikut aja program promo. Untuk yang di bulan Ramadan ini juga banyak banget untuk program promo. Jadi nanti kalau kita mendaftar, terus kita mengajukan produk yang ikut di promo, nanti kita akan tampil di halaman khusus promo. Jadi makanya nanti peluang datangkan trafficnya juga lebih gede karena banyak customer yang mantau produk yang diskon di promo khusus seperti promo Ramadan ini. Terus karena kita tampil di halaman promo ya, nanti bisa meningkatkan traffic yang signifikan. Jadi nanti bakalan kerasa nanti kalau produk kita udah masuk ke promo, nanti akan banyak yang lihat produk kita juga. Terus selanjutnya kita bisa hemat untuk budget iklan. Jadi kalau ikut promo ini kita nggak perlu iklan ya, nanti produk kita juga dapat expose lebih tanpa ngeluarin budget iklan. Oke, terus ada lagi yang dari eksternal, yaitu dari Google. Nah, caranya gimana biar kita bisa tampil di hasil pencarian Google seperti ini? Ya, kembali lagi ke konten produk tadi. Kita usahakan untuk konten produknya dari judul, itu udah tepat, udah mengandung kata kunci yang relevan sama produk yang kita jual. Terus untuk di deskripsi juga sama, itu usahakan di deskripsi juga mengandung kata kunci. Kalau perlu, kalau biasanya saya sendiri untuk judul itu saya copy lagi ke bagian deskripsi. Nah, itu efektif banget biar produk kita bisa tampil di Google. Oke, selanjutnya untuk meningkatkan traffic, kalian jangan hanya mengandalkan sumber traffic dari marketplace saja. Jadi kalian harus datangkan traffic dari luar, bisa dari social messenger, itu seperti dari WhatsApp atau Telegram, atau dari sosial media ini yang paling efektif, bisa kalian upload di YouTube atau Facebook, atau di Instagram kalian, atau dari buat toko online atau website. Nah, kalau untuk toko online atau website ini kalian harus bikin konten ya, nanti bisa diarahkan ke toko kalian. Jadi istilahnya ini lebih populer disebut dengan omnichannel. Jadi kita tidak hanya menggantungkan pada satu sumber traffic. Oke, itu tadi untuk beberapa tips untuk jualan dropship. Nah, untuk kalian yang mau daftar jadi affiliate Jakmall, ini mumpung ada kesempatan, ini kuotanya terbatas berlaku dari tanggal 26 sampai 30 April. Oke, untuk cara penggunaannya seperti ini. Oke, kalian tinggal klik di bagian pop-up mau 100% untung atau kalian klik di bagian peluang usaha ini. Terus nanti kalian tinggal klik di bagian daftar afiliasi. Nah, nanti kalian tinggal isi untuk data KTP, terus biodata kalian. Terus selanjutnya klik di lanjut ke pembayaran. Nah, nanti kalian bisa masukkan vouchernya di sini. Tinggal klik di bagian voucher. Masukkan kode voucher Jak Iandri 2, terus nanti klik pakai. Nah, selanjutnya kalian tinggal pilih untuk metode pembayarannya, bisa pakai bank dan metode pembayaran transfer lainnya. Dan nanti kalian akan dapat potongan senilai 100.000 yang normalnya 350.000, kalian cukup bayar 250.000 dengan masukkan kode voucher Jak Iandri 2. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.